Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas masa depan e-bisnis. Tapi, kita nggak cuma lihat dari luar aja. Kita bakal intip langsung ruang mesinnya. Ya, teknologi-teknologi keren di balik layar yang jadi otak dari setiap klik dan setiap pesanan yang kita buat. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh, pernah kebayang nggak sih kira-kira bisnis di tahun 2026 itu bakal kayak apa sih? Mungkin kelihatannya bakal sama aja, tapi di belakang panggung perubahannya itu jauh lebih cepat dari yang kita kira. Dan semuanya itu didorong sama teknologi yang makin hari makin pintar. Nah, untuk memulainya ada 3 kekuatan teknologi raksasa yang sekarang ini lagi ngebentuk ulang cara kita berbisnis. Ini adalah tren-tren yang efeknya bisa langsung kita lihat dan rasakan sebagai konsumen. 3 jagoan ini adalah, pertama, AI Generative, yang saking canggihnya bisa bikin apa aja, mulai dari gambar produk sampai kode program. Kedua, personalisasi hyper, yang bikin pengalaman belanja kita tuh rasanya spesial banget, seolah-olah tokonya dibuat cuma buat kita. Dan ketiga, teknologi imersif kayak VR dan AR yang bisa bawa toko, pameran, bahkan kantor langsung ke ruang tamu kita. Dan yang paling penting, ini semua bukan lagi cuma khayalan loh. Ini udah jadi kenyataan di tahun 2025 dan 2026. Soal AI generatif, dampaknya itu wah luar biasa. Seperti yang ditekankan di sini, ini tuh bukan lagi sekedar bikin kerjaan jadi efisien. Kekuatan utamanya adalah mempercepat inovasi sambil bisa ngasih sentuhan yang super personal ke jutaan pelanggan sekaligus. Ini benar-benar game changer. Oke, biar nggak ngawang-ngawang ngomongin teknologi canggih, yuk kita lihat contohnya langsung di kehidupan sehari-hari. Kita bakal telusuri sebuah perjalanan belanja yang mungkin udah sering banget kita alami, biar kelihatan gimana semua teknologi tadi kerja bareng di balik layar. Oke, bayangin ya, perjalananmu dimulai pas lagi iseng nonton live stream shopping di medsos. Terus, pas kamu buka aplikasi e-commerce, AI-nya langsung nawarin produk lain yang kamu banget. Klik bayar pakai e-wallet cuma dalam hitungan detik, dan tahu-tahu paketnya udah nyampe di depan pintu. Gampang banget kan kelihatannya? Terus, sepowerful apa sih personalisasi pakai AI ini? Jawabannya ada di angka ini. Lebih dari 35% total penjualan raksasa kayak Amazon itu datangnya dari sistem rekomendasi otomatis mereka. Ini bukan angka kecil loh. Ini bukti nyata kalau personalisasi itu adalah mesin pencetak uang di era digital. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling intinya. Kita bakal bongkar dapur pacu dari e-bisnis modern. Inilah sistem informasi yang jadi tulang punggung dari semua kemudahan yang kita nikmati sebagai pelanggan. Pertanyaannya, gimana ceritanya pesanan kamu dari live stream tadi bisa langsung nyambung ke gudang, ke bagian keuangan, sampai ke kurir dalam sekejap? Jawabannya ada di sebuah sistem super canggih yang jadi otaknya semua operasi ini. Nah, ini dia jawabannya. Enterprise Resource Planning atau ERP. Gampangnya gini, anggap aja ERP ini sebagai sistem saraf pusat atau otaknya perusahaan. Jadi, ini adalah satu platform yang nyambungin semua departemen. Keuangan, produksi, penjualan, SDM, biar mereka semua bisa ngobrol pakai satu bahasa dan datanya real time. Tujuannya, biar nggak ada lagi tuh data ganda atau keputusan yang telat. Semuanya jadi efisien. Di gambar ini, kita bisa lihat keajaibannya. Jadi, pas kamu klik pesan, informasinya itu nggak cuma berhenti di penjualan. Boom! Secara otomatis, sistemnya langsung kasih tahu bagian akuntansi buat catat transaksi, kasih tahu pabrik buat siapin produksi, bahkan kasih tahu bagian pembelian buat pesan bahan baku lagi. Coba perhatikan, gimana akuntansi jadi pusat dari semua ini. Inilah jantung dari sistem akuntansi terkomputerisasi yang modern. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ini makin memperjelas satu hal yang super penting. Dari dulu, jantungnya ERP itu ya modul keuangan atau akuntansi. Semua modul lain, produksi, SDM, logistik, itu dibangun mengelilingi si jantung ini. Jadi intinya adalah digitalisasi bisnis modern yang keren banget sekarang ini, akarnya itu ya dari komputerisasi akuntansi. Oke, setelah kita bongkar semuanya, dari pengalaman pelanggan di depan sampai mesin canggih di belakang, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Udah siap belum nih bisnis kita buat menghadapi masa depan yang serba terintegrasi kayak gini? Jadi, kesimpulan utamanya sebenarnya simple. Sukses di era digital itu bukan lagi soal punya toko online aja, tapi ini soal membangun sebuah ekosistem yang cerdas, di mana penjualan, pemasaran, logistik, dan terutama keuangan itu semuanya nyambung dalam satu aliran informasi yang lancar. Makanya, pertanyaan penutupnya itu bukan lagi perlu nggak ya bisnis kita jadi digital, karena itu sih udah wajib hukumnya. Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang adalah,
gimana caranya kita mengintegrasikan semua sistem di baliknya, biar benar-benar siap tempur di tahun 2026 dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak.